Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi penyusutan. Di sini saya menggunakan metode unit produksi. Soal yang pertama yaitu sebuah mobil seharga 240 juta dengan masa manfaat 3 tahun dan nilai sisanya 12 juta diperkirakan mampu bekerja selama 6.000 jam jika unit produksi aktual dari mobil tersebut selama tahun pertama 1.000 jam, tahun kedua 3.500 jam, dan tahun ketiga 1.500 jam. Hitunglah penyusutan setiap tahunnya dengan menggunakan metode unit produksi. Jadi, tahun pertama tadi itu 1.000 jam, tahun keduanya itu 3.500 jam, dan tahun ketiganya itu 1.500 jam. Jadi, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga itu merupakan jumlah dari 6.000 jam. Jawabannya adalah C sama dengan 240 juta. C itu merupakan harga perolehan. S sama dengan 12 juta. S itu merupakan nilai sisa atau nilai residu. N sama dengan 6.000 jam. N itu merupakan jumlah periode. Jadi rumusnya buka kurung C dikurang S tutup kurung dibagi N. Sama dengan buka kurung C-nya 240 juta dikurang S 12 juta tutup kurung dibagi N 6.000. Hasilnya 38.000. RK-nya itu merupakan biaya penyusutan pada tahun K. Jadi, rumusnya tarif penyusutan dikali jumlah produksi atau pemakaian. Biaya penyusutan tahun ke-1 38.000 dikali 1.000 hasilnya 38 juta. Biaya penyusutan tahun kedua 38.000 dikali 3.500 sama dengan 133 juta. Biaya penyusutan ketiga 38.000 dikali 1.500 sama dengan 57 juta. Jadi itu merupakan jumlah atau hasil dari metode unit produksi terkait materi penyusutan. Lanjut ke nomor 2 terkait materi saham atau obligasi. Di sini saya menggunakan metode obligasi tak berbunga. Jadi soalnya nomor 2 itu adalah sebuah obligasi tak berbunga yang bernilai nominal 150 juta jatuh tempo dalam 7 tahun. Berapakah harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield J2 sama dengan 12%? Jadi hasilnya adalah F sama dengan 150 juta. F itu merupakan nilai nominal atau nilai pari obligasi. I sama dengan 12% dibagi 2 sama dengan 6%. Hasilnya 0,06. I itu merupakan yield per periode. N sama dengan 7 tahun dikali 2 sama dengan 14 periode. N itu merupakan jumlah periode. Jadi rumusnya P sama dengan F dibagi buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Jadi F-nya itu 150 juta dibagi buka kurung 1 ditambah I 0,06 tutup kurung pangkat N 14 periode. Jadi hasilnya 66.345.144,65. Jadi itu merupakan jumlah dari obligasi tak berbunga terkait materi saham atau obligasi. Lanjut ke nomor 3, terkait materi yield dan return atau NPF dan IRR. Di sini saya menggunakan metode yield dalam pasar uang. Soal nomor 3 itu adalah sebuah sertifikat deposito berjangka waktu 30 hari memberikan yield diskon bank 6% jika nilai nominalnya adalah 800 juta. Pada diskon berapa sertifikat deposito tersebut akan terjual? Jawabannya F sama dengan 800 juta. F itu merupakan nilai nominal surat perbendaharaan negara. RBD-nya itu 6% dan hasilnya 0,06. RBD itu merupakan yield atau imbal hasil diskon bank. T-nya itu 30 hari. T itu merupakan jumlah hari hingga tanggal jatuh tempo. Jadi rumusnya D sama dengan RBD dikali F dikali T dibagi 360. RBD-nya itu 0,06 dikali F, 800 juta dikali 30 hari dibagi 360. Hasilnya 4 juta. Ini merupakan jumlah atau hasil dari yield dalam pasar uang terkait materi yield dan return atau NPF dan IRR.
Lanjut ke nomor 4, terkait materi kriteria investasi lainnya. Di sini saya menggunakan metode indeks profitabilitas. Soal nomor 4 adalah sebuah proyek investasi membuka kafe, baru membutuhkan investasi awal 200 juta dan mampu menghasilkan arus kas bersih 5 juta per bulan. Jika investor mengharapkan return J12 sama dengan 12%, tentukan dengan menggunakan indeks profitabilitas. Jadi, jawabannya K sama dengan 12% per annum atau 1% per bulan, hasilnya 0,01. K itu merupakan tingkat diskonto. Dan CF1-nya sama dengan A, 5 juta per bulan. CF itu merupakan cash flow atau arus kas. Arus kas bersih 5 juta per bulan. Dan I0-nya sama dengan 200 juta. I0 itu merupakan investasi awal. Dan IP-nya sama dengan PF dibagi I0. Jadi CF I dibagi K dibagi I0. Jadi CF1-nya itu 5 juta dibagi 0,01, hasilnya 500 juta. Dan 200 jutanya saya pindahin ke sini. Jadi 500 juta dibagi 200 juta sama dengan 2,5. Jadi itu merupakan jawaban indeks profitabilitas terkait materi kriteria investasi lainnya. Lanjut ke nomor 5 terkait materi perdagangan margin atau valuta asing. Di sini saya menggunakan metode spread, nilai tukar atau valuta asing. Jadi soal nomor 5 itu sebuah bank menjual yen Jepang pada harga 167 dan membelinya pada harga 153. Hitunglah spread yen Jepang tersebut. Jawabannya persen spread yen. Rumusnya itu harga jual dikurang harga beli dibagi harga jual ditambah harga beli dibagi 2 dikali 100%. Jadi harga jualnya itu merupakan 167 dikurang 153, harga belinya 153 dibagi harga jual 167 ditambah harga beli 153 dan dibagi 2 dikali 100%. Jadi hasilnya adalah 167 dikurang 153 itu 14. Dan 167 ditambah 153 dibagi 2, hasilnya 160 dikali 100%. Jadi hasilnya itu 8,75%. 8,75% itu merupakan hasil dari 0,0875. Itu merupakan hasil dari spread, nilai tukar atau valuta asing terkait materi perdagangan margin atau valuta asing. Sekian, terima kasih.